Terus Matile ada bikin ini, teman-teman lihat. Ini gambarnya Matile hari ini. Jadi di sini ada tempat yang khusus untuk kreativitas anak-anak untuk bikin menggambar atau bikin sesuatu, manualidad di sini namanya, kerajinan tangan. Dan ini tadi Matile bikin di sana. Bagus banget teman-teman, ini nanti bisa dipajang di dinding. Di sebelah sini sepertinya. Untuk ke Port English, saya agak gracias. Kata mbah-mbah itu saya cantik banget katanya, ibu apa katanya. Ada yang saya iyain karena saya belum yakin gimana saya mau merayakan Lebaran, karena saya mikir Safa juga teman-teman, ingat kan mahasiswa Indonesia itu yang udah kayak anak sendiri, kayak gotong royong gitu loh teman-teman. Dan terakhir Sabtu kemarin kita ketemuan lagi ibu-ibu komunitas muslim di sini untuk beres-beres masjid. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Teman-teman, hari ini saya mau datang ke rumah salah satu sahabat dekat saya di sini untuk mengantarkan mukena dan juga kerudung. Ini saya bikin video tanggal 15 Juni dan besok itu adalah Hari Raya Idul Adha di Spanyol, karena di Spanyol itu dirayakan tanggal 16 Juni, teman-teman. Saya tidak tahu di bagian Spanyol lain ya, cuman kalau di sini edarannya itu lebarannya tanggal 16 Juni. Ini saya bikin video tanggal 15 Juni, teman-teman, dan lebaran Idul Adha di sini itu tanggal 16 Juni di Spanyol ya. Bagian Spanyol lain saya tidak tahu, cuman selebaran yang saya dapat di sini itu lebarannya tanggal 16 Juni, which is besok. Nah, hari ini saya mau beri hadiah ke komunitas muslim di sini berupa mukena dan juga kerudung dari Indonesia, produk saya sendiri. Hanya saja sangat disayangkan saya tidak bisa memberi banyak sekali karena kemarin waktu saya pulang ke Indonesia saya tidak bawa banyak ke sini gitu. Beberapa hari yang lalu baru kepikiran karena untuk Hari Raya Kurban ini saya berkurban di Indonesia, tidak di sini, karena ada beberapa pertimbangan. Kalau berkurban di sini itu saya agak bingung untuk mendistribusikannya, dan menurut saya kurang lebihnya begini, di Indonesia mungkin lebih banyak yang membutuhkan daripada di sini gitu. Jadi saya berkurbannya di Indonesia, kemudian di sini saya berbagi kecil-kecil sebagai tanda sayang saya dengan teman-teman komunitas muslim di sini, mukena dan juga kerudung. Dan karena saya itu waktunya tight banget, nggak sempat untuk bungkus-bungkus dan segala macam. Jadi ini nanti akan saya serahkan ke teman saya, kemudian nanti teman saya yang akan bungkus-bungkus dan akan diberikan besok waktu pas Hari Raya Idul Adha di lapangan tempat kita sholat. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana, apakah setelah sholat atau nanti malam, nanti akan saya tanya ke dia ya teman-teman, saya tidak tahu. Dan saya ada mukenanya nggak banyak teman-teman, mukenanya cuma 4 pieces. Jadi ini mukena yang saya bawa dari Indonesia, 2 berwarna dan 2 putih seperti ini. Kemudian beberapa kerudung juga. Ini kerudung-kerudungnya saya nggak tahu, ini ada 24 sepertinya kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini lebih berguna dan akan lebih banyak manfaatnya. Komunitas-komunitas muslim di sini juga kehidupannya baik lah di atas rata-rata. Jadi saya rasa kalau untuk berkurban mungkin akan lebih bermanfaat di Indonesia daripada di sini. Jadi di sini saya berikan tanda sayang saya dalam bentuk yang lain, walaupun sedikit dan tidak ada nilainya, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka. Terutama itu mukena. Mukena tuh mereka suka sekali teman-teman. Saya ada beberapa kali memberi hadiah mereka mukena dan selalu mereka suka banget, dan kadang-kadang masih ada nggak Dewi gitu. Cuman kemarin waktu pas saya pulang ke Indonesia,
saking repotnya karena kemarin kan bawa keluarga ya, nggak ingat untuk nyetok lagi gitu teman-teman. Jadi saya cuma bawa beberapa, cuma bawa 3. Saya masih punya stok baru di sini 1, sama beli 3 di Indonesia. Cuman itu. Kalau yang mukena-mukena yang sudah saya pakai itu malah sudah nggak ada teman-teman, karena saya punya beberapa stok mukena yang untuk ganti-ganti gitu, tapi teman-teman tuh suka yang, "Dewi masih ada mukena nggak?" gitu. Saya bilang, "Mukenanya tinggal nggak yang baru nggak ada, tinggal yang udah tak pakai. Bisa nggak minta 1 yang nggak dipakai?" gitu. Jadi mukena yang di rumah tuh sekarang cuma tinggal 4, 2 punya Matilda, 2 punya saya, yang 1 untuk dipakai di rumah, terus yang satu untuk traveling, masing-masing punya 1. Jadi tinggal punya 4 setel, yang lainnya udah di bagi-bagikan ke teman-teman saya muslim di sini. Karena hari ini juga lumayan padat jadwalnya, jadi langsung aja kita berangkat ke sana. Teman saya akan membungkus jadi gift kecil-kecil gitu untuk mereka. Kemudian untuk mukena ini akan saya berikan ke teman saya. Terserah apakah mau untuk dia atau akan dibagikan di hari raya besok. Mungkin 2 untuk dia dan 2 untuk dibagikan mungkin teman-teman. We'll see. Kalau mukena nanti dia yang pilih karena dia juga butuh mukena. Tapi kalau untuk kerudung ini, untuk penutup kepala, karena banyak, dia bisa ambil 1 atau 2 dan sisanya bisa dibagikan ke teman-teman muslim saya di sini. So, sekarang saya berangkat dulu teman-teman, sampai jumpa lagi nanti. Kita jalan cepat hari ini karena habis ini saya rencananya mau beli beras untuk bikin ini lontong teman-teman. Dan beras untuk bikin lontong ini nggak ada di semua supermarket. Saya so far baru nemu di 1 supermarket di sini. Jadi habis ini nanti saya mau beli beras. Sepertinya cuma beras saja. Kemudian untuk daging, saya sudah beli kemarin dagingnya. Saya nggak tahu apa mau makan di rumah atau makan bareng komunitas muslim di sini atau makan di rumah teman saya. So far saya ada 3 undangan untuk makan bareng sama mereka, cuman belum ada yang saya iyain karena saya belum yakin gimana saya mau merayakan Lebaran, karena saya mikir Safa juga teman-teman, ingat kan mahasiswa Indonesia itu yang udah kayak anak sendiri. Jadi saya lagi mikir yang Safa bisa ikut gitu. Jadi saya belum memutuskan. Nanti habis zuhur baru saya bilang ke teman-teman saya akhirnya saya mau makan di mana. Di salah satu di rumah mereka atau saya akan masak sendiri di rumah, belum tahu. Kalaupun saya masak di rumah juga nggak bakalan repot banget karena nggak masak untuk banyak orang gitu. Panas sekali, jam 11 pagi tapi kerasa banget panasnya. Sudah hampir sampai, panasnya luar biasa teman-teman. Langsung kemeringat saya. Kunci nggak rumahnya? Ada kunci. Saya ketok dari sini aja. Radia. Abre la puerta, por favor. Vale. 2,000 years later. Teman-teman, kembali lagi bareng saya. Mohon maaf ya, tadi waktu di sana saya nggak bikin video karena kebetulan pas di sana tadi itu ternyata saya nggak tahu, ternyata ada 3 orang lagi perempuan di sana yang sedang bikin kemasan untuk gift untuk besok. Jadinya saya nggak bikin video, takutnya mereka tidak nyaman. Sudah saya serahkan ke mereka, teman-teman. Dan sekarang saya mau lanjut untuk ke Court English. Saya agak gracias. Kata mbak-mbak itu saya cantik banget katanya, ibu apa katanya. Kemungkinan besok saya makan di rumahnya Radia, kemungkinan belum tahu. Saya sekarang mau jalan dulu menuju ke Court English, teman-teman. Saya sudah di taman kota, teman-teman. Seberangnya ini ada tempat nanti saya mau beli berasnya di sana.
Jadi ini berasnya udah kemasan gitu. Jadi kalau bikin lontong itu tinggal jeburin ke dalam rebusan air, tunggu berapa waktu gitu terus udah matang. Dan sejauh ini yang dekat sama rumah yang saya nemu di mall seberang park ini. So, saya belanja dulu ke sana. Mungkin belanjanya nggak bakalan lama juga karena ini sudah jam 1 siang, teman-teman. Tadi saya ke rumah Radia jam 11. Nggak kerasa sampai jam 1. Ini dia tempatnya. Kita masuk lewat pintu samping. Adem kalau masuk mall. Kita turun ke bawah karena supermarketnya ada di bawah. Atas baju, sepatu, dan lain sebagainya. Ini baju kuning cantik sekali. Ini baju untuk ke pantai. Bagus banget. Nggak usah beli baju deh. Tujuannya ke sini adalah untuk beli beras. Bukan untuk beli baju. Marketnya dibilangnya di sini supermercado. Kita ke bagian beras. Coklat di sini sudah ada namanya. Bagian coklat, bagian snack, bagian beras. Ini dia teman-teman. Mana ya? Beras kotak itu. Ini dia teman-teman. Lah Sigala basmati. Dia di dalam plastik gini. Ini setengah kilonya 2,85. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya. Saya sudah di rumah. Mohon maaf banget tadi waktu saya belanja akhirnya tidak saya teruskan karena tadi saya sedikit pusing teman-teman karena lagi puasa dan kena panas matahari yang benar-benar nyengat banget kayak di atas kepala gitu, terus agak senut-senut kepala saya. Terus sampai di rumah menyiapkan makan siang untuk Matilde, terus tadi sempat keluar juga Matilde sama tantenya sama Marta, terus Matilde ada bikin ini, teman-teman lihat. Ini gambarnya Matilde hari ini. Jadi di sini ada tempat yang khusus untuk kreativitas anak-anak untuk bikin menggambar atau bikin sesuatu, manualidad di sini namanya, kerajinan tangan. Dan ini tadi Matilde bikin di sana. Bagus banget teman-teman, ini nanti bisa dipajang di dinding. Oh ya, sebelum saya tutup videonya, saya mau cerita sesuatu. Ini berita gembira untuk saya dan mungkin bisa saya share juga ke teman-teman. Jadi beberapa kali ada yang tanya tentang apakah di Kasven itu ada masjid atau enggak, kenapa sholat Idul Adha atau Idul Fitri enggak di masjid. Dan mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu kalau di Kastion ini tidak ada masjid yang memang dibangun bentuk masjid untuk beribadah, itu di sini tidak ada. Jadi selama ini kami kalau misalnya sholat gitu cuman di ruko, kita nyewa ruko gitu, komunitas muslim di sini. Di sana untuk melakukan misalnya ibadah sholat Jumat, saya nggak pernah datang sholat Jumat. Kemudian acara-acara keagamaan itu di sana cuman jarang-jarang sekali. Terus kalau untuk sholat 5 waktu juga di ruko itu hampir tidak ada orang yang ke sana. Tapi kalau untuk sholat Jumat ya selalu ada orang di sana. Kemudian komunitas muslim di sini kami ada infak bulanan teman-teman. Jadi seikhlasnya sama seperti di Indonesia ya. Cuman kalau di Indonesia mungkin infaknya nanti diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan atau dalam bentuk bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini infaknya itu yang kita simpan itu ditabung oleh ada semacam dibilang panitia, bukan ketuanya siapa, jadi ketua komunitas muslimnya siapa, bendahara siapa, sama seperti Indonesia gitulah teman-teman. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelum saya pindah ke sini katanya. Jadi saya waktu pindah ke sini itu kalau misalnya kita mau infak itu seikhlasnya itu tinggal kita kasih ke bendaharanya atau bisa kita transfer dan lain sebagainya. Nah, 2 tahun lalu itu kita dapat selebaran kalau infaknya yang dikumpulkan selama bertahun-tahun itu sudah
mencapai nominal yang lumayan besar. Dan akhirnya 2 tahun yang lalu komunitas muslim di sini alhamdulillah bisa beli tanah teman-teman di area di dekat sini. Kemudian kami mulai membangun masjid. Saya tidak pernah upload ini karena saya belum yakin, karena di sini kan izin untuk membangun segala macam itu agak susah. Jadi saya tidak pernah update ke teman-teman. Cuman setahun yang lalu itu semuanya beres, deal dari tanah boleh dipakai untuk bangunan ibadah dan lain sebagainya, dan konstruksi mulai dilakukan. Terus setiap 2 minggu sekali untuk ibu-ibunya itu datang ke masjid. Belum selesai teman-teman, jadi masih dikonstruksi gitu. Nah, yang kita yang perempuan-perempuan ini datang ke sana untuk bantu beres-beres, misalnya untuk ngepel, sama lah di Indonesia kayak gotong royong gitu loh teman-teman. Dan terakhir Sabtu kemarin kita ketemuan lagi ibu-ibu komunitas muslim di sini untuk beres-beres masjid. Saya ada sedikit cuplikannya, tak tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, ini tinggal finishing aja. Insya Allah nanti setelah summer katanya pekerjaan sudah selesai. Rencananya itu akan dipakai perdana untuk sholat Idul Adha. Cuman seperti sudah lazim lah teman-teman, kalau kita mengerjakan sesuatu apalagi konstruksi itu biasanya molor, dan akhirnya katanya baru akan selesai nanti setelah summer. Jadi September baru akan selesai. Dan insya Allah tahun depan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita tidak akan lagi pakai lapangan. Mudah-mudahan itu sudah bisa dipakai, termasuk sholat tarawih, kemudian sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Mudah-mudahan sudah bisa dilakukan di sana. Dan ini adalah masjid pertama di Castellon. Dulunya waktu zaman kejayaan Islam di sini ada ya masjid kecil, karena di bagian-bagian desa-desa itu ada. Cuman setelah Spanyol direbut kembali oleh penduduk aslinya, orang-orang Spanyol, itu kan banyak yang diruntuhkan dan banyak yang diubah menjadi gereja, dan masjid tidak ada sama sekali di Castellon. Sekarang sudah mulai ada lagi, alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan cepat selesai. Untuk bikin masjid sekaligus itu susah sekali teman-teman, karena di sini semua mahal, tukang mahal, beli tanah mahal. Jadi kita nabungnya sedikit demi sedikit, tapi alhamdulillah setelah bertahun-tahun terkumpul juga akhirnya teman-teman. Dan alhamdulillah juga kita insya Allah sebentar lagi akan punya masjid di sini, tempat ibadah bagi kaum muslim. Saya ikut senang banget teman-teman, dan mudah-mudahan nanti banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di sana. Dan yang terpenting mudah-mudahan masjid ini membawa banyak manfaat untuk komunitas-komunitas muslim di sini. So demikian dulu video hari ini teman-teman. Selamat menyiapkan keperluan untuk Idul Adha. Katanya di Indonesia hari tanggal 17 ya teman-teman, di sini tanggal 16. Jadi insya Allah kami akan merayakan Idul Adha duluan, dan mudah-mudahan besok saya bisa
sedikit mendokumentasikan kegiatan Idul Adha di sini bersama komunitas muslim di sini. So sekian dulu video hari ini teman-teman, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.